Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian kitab Bulughul Maram. Sekarang hadis ke-443. Babnya masih bab sholat berjamaah dan imamah. Sudah dibuka semuanya. Wa an Wabisah ibni Ma'bad radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan, pernah melihat seorang laki-laki yang yusolli khalfas saffi wahdah, yang dia sholat di belakang saf wahdah, sendirian. Fa amarahu, lalu Nabi memerintahnya ayyu'idas sholat, supaya mengulangi sholat. Rawahu Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, wa Abu Daud, dan Imam Abu Daud, wa Tirmidzi, dan Imam At-Tirmidzi, wa shahahahu Ibnu Hibban. Nah, itu di kasih keterangan tuh wa Tirmidzi wa hassanahu, ditulis tuh wa hassanahu, dari Imam Tirmidzi menghasankannya. Ini jaket di sini. Kalau di BM di situ ada tulisan wa hasanahu enggak? Setelah lafaz Tirmidzi. Hah? Wasohahu. Enggak, yang setelah lafaz Tirmidzi. Adanya wasohahu. Ya, ditambahin boleh. Wasohahu. Wa hasanahu. Imam Tirmidzi menghasankannya. Itu Hibban, itu Hibban yang mengesahkannya. Setelah lafaz Tirmidzi ditambah wa hasanahu wa shahahahu Ibnu Hibban gitu. Saya bacain lagi berikut ini. Walahu, dan baginya an Talq ibni Ali, dari Talq bin Ali radhiyallahu an, semoga Allah meridainya, la sholata limun faridin khalfas shaf, tidak ada sholat bagi orang yang bersendirian di belakang shaf. Wazadat Tabarani, dan Imam At-Tabarani menambah fi hadis Wabisah, di hadis Wabisah yang tadi yang awal itu kan, ala dakhalta ma'ahum, mengapa engkau tidak masuk bersama mereka, awi jetarota rajulan, atau engkau menarik seseorang. Nah, pertama kita bahas dulu tentang derajat hadisnya. Derajat hadis 443. Derajat hadis 443 ini derajatnya ada berselisih ulama tentang derajat hadisnya. Imam Daruqutni telah mengeluarkannya juga. Dan Ibnu Abdul Bar berkata sesungguhnya hadisnya mutarib, sanadnya, ini istilah hadis ya, maksudnya hadisnya lemah. Wala yusbituhu jamaah min ahli hadis, dan sebagian besar ahli hadis tidak menguatkannya, tidak memandang hadis ini sah. Kemudian imam yang lain berkata, Ibnu Sayyidinas berkata, laisal ittirabul ladzi waqa'a fihi mimma yaduruhu. Mutarib di hadis ini tidak membahayakan, ya. Udah panjang pembahasan ini. Kemudian Imam Ahmad dan Ibnu Majah meriwayatkan dari jalan Ali bin Syaiban anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan, telah melihat seorang laki-laki yusolli khalfas shaf, salat di belakang shaf, fawaqafa, lalu Nabi berhenti, hattan
sarafa rajul, sampai laki-laki itu selesai ditungguin sama Nabi. Karena Nabi melihat seorang laki-laki sholat sendirian di belakang shaf. Ditungguin sama Nabi sampai orang itu selesai sholat. Faqala, lalu Nabi bersabda, istaqbil sholataka, perbaharuilah sholatmu. Berarti maksud Nabi apa ini? Sholatnya enggak sah. Ulang. Ya. Fala sholata limun faridin, tidak ada sholat bagi orang yang bersendirian khalfas shaf, di belakang shaf. Qala Ahmad, Imam Ahmad berkata hadisun hasan, hadisnya hasan. Qala Ibnu Sayyidinas berkata ruwatuhu thiqatun ma'rufun, rawi-rawinya kepercayaan dan dikenal, tidak majhul. Nah, kesimpulannya hadis ini derajatnya hasan. Hasan itu di bawah sahih. Jadi ada hadis itu derajatnya sahih pertama, kemudian hasan, kemudian dhaif, lemah. Yang bisa dijadikan hujah yang sahih dan hasan. Hasan boleh dipakai itu perkara-perkara yang tidak terlalu berat. Nah, itu ya derajat hadisnya hasan. Kemudian kita bahas matan hadis ini, ya. Matan hadis ini menunjukkan orang yang sholat sendirian di belakang shaf, sholatnya nggak sah. Coba berdasarkan lafaz ini, coba lihat 443. Fa'amarahu ayyu'idas sholat. Nabi memerintahnya supaya mengulangi sholat. Ini menunjukkan sholatnya nggak sah. Tetapi derajat hadis ini hasan, tidak sampai ke derajat sahih gitu. Kemudian sama yang hadis bawahnya ini, la solata, ya, la solata limun faridin khalfas shaf. La, tidak ada sholat. Nah, lafadz la solata ini tidak diartikan tidak sah, karena derajatnya tidak sampai ke derajat sahih. Jadi kita takwil dengan arti lain, yakni sholatnya tidak sempurna. Tidak sempurna sholat seseorang yang bersendirian di belakang shaf gitu. Nah, dari situ kita pahami sholatnya sudah sah, ya, tetapi kurang sempurna. Nah, kemudian ini dalil yang orang suka narik. Pernah lihat orang colek. Ini nih, Wazada Tabarani di hadis Wabisoh. Imam At-Tabarani menambah di hadis Wabisoh yang tadi 443 tuh. Ala dakhalta ma'ahum. Kenapa engkau enggak masuk bersama mereka? Ya, kalau masih ada saf yang kosong kita masuk gitu. Atau nah ini pilihan awij tarota, atau engkau tarik seorang rajulan itu, ya. Nah, di sini juga ada kelemahan. Di dalamnya ada rawi yang bernama Asyari ibnu Ismail, wahwa matruk, dan dia itu matruk, dituduh berdusta. Nah, jadi hadisnya tidak terlalu kuat. Dengan beberapa jalan hadisnya boleh dipakai. Nah, ini ada hadis yang menguatkan, yakni hadis riwayat Imam Abu Daud. Bisa mana nih? Nih. Aqimus sufufa. Wa khadhu bainal manakib.
Wasuddul khalal. Walinu bi aidi ikhwanikum. Bi aidi ikhwanikum wala tazaru furujat. Ini riwayat Abu Daud di Sahih. Ini perhatikan, Aqimu sufufa, dirikanlah saf, maksudnya ratakan. Safnya harus ratakan, udah kita bahas ya. Kemudian wa khadhu bainal manakib, dan hadapkanlah di antara pundak bahu. Tuh rata, bahunya tempel maksudnya. Yeah. Wasuddul khalal, dan tutuplah celah-celah. Jangan ada celah, harus rapat. Gitu. Ini walinu bi aidi ikhwanikum. Ini yang kita bahas nih. Dan lunakkanlah bi aidi ikhwanikum, dengan tangan ikhwanikum, saudara-saudaramu. Ya artikan dulu semuanya ya. Wala tazaru, dan janganlah kalian membiarkan furujat, celah-celah yang kosong tuh. Kalau ada celah-celah yang kosong, syaiton, karena syaitan. Yang lalu sudah kita bahas, syaitan yang suka masuk ke dalam sop yang enggak rapat, seolah-olah seperti azaf, anak kambing yang hitam, ya. Dan kita mau bahas ini. Walinu bi aidi ikhwanikum, lunakanlah dengan tangan-tangan saudara-saudaramu. Ini untuk menguatkan yang tadi tuh awijitarota rojulan, atau engkau menarik seseorang laki-laki. Nah, kita disuruh lunakan, maksudnya ya udah ikut. Kalau ditarik, ini kan sholat sendirian. Jadi kita mundur ke belakang kalau ditarik gitu maksudnya. Ya. Itu satu. Kemudian juga ini mencakup juga ketika sujud. Kan kita sujud, kalau Nabi kan sampai ketiaknya itu kan kelihatan kan. Berarti kan begini kan. Kalau sholat berjamaah nggak mungkin. Nanti bisa berantem sama yang sebelahnya. Suruh lunakin. Jangan terlalu lebar. Yang penting sikunya tuh terangkat. Nggak seperti anjing tuh membentang. Gitu ya. Mencakup makna itu. Jangan terlalu ini. Sama ketika dekat ini terlalu lebar, kan dilunakin aja. Lunak. Itu ketika sholat berjamaah. Jadi boleh menarik orang kalau kita sholat sendirian supaya menemani kita. Karena kan kalau sholat sendirian dianggap kurang sempurna. Tuh, jadi hadisnya boleh dipakai. Kalau sholat sendirian batal nggak? Kalau di rumah? Nggak, kalau sholat berjamaah. Kita di belakang shop sendiri. Enggak batal. Karena hadisnya derajatnya
hasan, tidak sampai ke derajat sahih. Kalau derajat hadisnya sahih maka batal, tapi ini derajatnya hadisnya hasan, tidak terlalu nggak terlalu kuat gitu kan hadisnya, jadi boleh dipakai tapi tidak sampai ke pada membatalkan sholat, hanya kurang sempurna aja, ganjarannya yang kurang. Jadi ini sebagai penguat ya, penguat hadis yang 444. Nah, bisa dipahami ya? Dibaca ke sana. Hadis 443 boleh dipakai. Maksud menganjurkan orang yang sholat sendirian di belakang saf supaya mengulangi sholatnya. Hukum sunnah. Ya, sunnah maksudnya apa namanya? Ada temennya gitu. Lanjutin. Oh, Gitu. hadis 444 hadis boleh dipakai. Maksud seorang boleh menarik makmum ke belakang supaya menjadi satu saf dengannya. Hukum mubah. Ya. Nah, misalkan contoh nih, Fahmi jadi imam, melihat pertama sudah penuh, terus ada orang datang nih sendirian nih, belum dimulai nih, suruh temenin satu tuh di belakang supaya sempurna sholatnya. Nggak apa-apa ya, ada celah yang kosong di depannya kan rapetin lagi tuh, pasti ada celah yang kosong kan, salah satunya kan karena mundur. Nah nanti yang datang berikutnya nih, misalnya Farhan nih, masukin jangan di sini. Yang pertama yang kosong itu, kan kita disuruh itu. Wasukul kholal, dan tutuplah celah wala tadaruf rujab, jangan biarkan celah itu, jangan biarkan renggang. Jadi sahabat harus rapat. Ya, hadis berikutnya sekarang. Wan Abi Hurairah, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, qala, dia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza sami'tumul iqamah, apabila kalian telah mendengar iqamah, famsyu ilas sholah, maka berjalanlah untuk sholat. Wa'alaikumus sakinah, dan tetap atas kalian, wajib atas kalian sakinah wal waqar. Ini maksudnya sama, tentram dan tenang ya, jangan tergesa-gesa. Wala tusri'u, ini penguatnya, dan janganlah kalian terburu-buru. Fama adraktum fasallu, lalu apa yang kalian dapati, fasallu, maka sholatlah. Wa ma fatakum fa'atimu, dan apa yang meluputkan kalian, fa'atimu, maka sempurnakanlah. Mutafakun alaih, walafzulil Bukhari, dan lafaz ini milik Al-Bukhari. Hadisnya sah. Pertama kita bahas dulu, apabila kalian telah mendengar iqamah, famsyu ila sholah, maka berjalanlah kepada sholat. Wa alaikumus sakinah, dalam keadaan kalian tenang, tentram, maksudnya jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa gitu. Ini sebagai penguatnya, wala tusri'u, jangan kalian terburu-buru, tenang aja supaya nanti kan sholatnya kan bisa khusyuk kan, nggak ngos-ngosan. Kemudian fama adraktum, lalu apa yang kalian dapati, fasallu, sholatlah ya. Sholatlah, misalkan kita masbuk, kita dapati imam sedang ruku,
kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, baca iftitah dulu, baca iftitah dan ta'awud. Habis itu langsung ruku, gitu maksudnya. Sesuai dengan keadaan imam seperti apa, dalam keadaan sujud kah atau yang lain, ikutin aja langsung. Misalnya dalam keadaan sujud, habis takbiratul ihram, baca iftitah, baca ta'awud, langsung kita sujud, gitu. Sesuai dengan keadaan imam yang kita dapati seperti apa, itu begitu maksudnya. Kemudian wa mafatakum, dan apa yang meluputkan kalian, fa'atimu, maka sempurnakanlah. Misalkan kita mendapati imam dalam keadaan sujud atau ruku, maka belum dapat 1 rakaat, maka kita sempurnakan, tambah lagi 1 rakaat yang kurang, begitu maksudnya. Ya. Kurangnya 2, ya udah tambahin 2, kurangnya 3 tambahin 3. Kemudian dari sini juga menerangkan fadilah sholat berjamaah. Bisa dipahami ya? Coba dibaca ringkasannya. Hadis 445 hadis sah. Maksud 1, menganjurkan berjalan kaki menuju sholat dengan tentram dan tenang. 2, melarang terburu-buru dalam berjalan menuju sholat. 3, makmum memperoleh fadilah sholat berjamaah meskipun mendapat kurang dari 1 rakaat dari sholat imam. 4, memerintah makmum menyempurnakan rakaat yang ketinggalan. Hukum 1 sunnah, 2 haram, 3 sebagai ketentuan, 4 wajib. Ya. Ya, walaupun jadi makmum masbuk tetap mendapat fadilah sholat berjamaah. Hadis berikutnya. Wa an Ubay bin Ka'ab, dan dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala an, semoga Allah taala meridainya, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sholatu rajuli ma'a rajuli azka min sholatihi wahdah. Salat seseorang bersama seseorang, berapa orang nih? 2. Azka, lebih baik, min sholatihi, daripada sholatnya wahdah, sendirian. Wa sholatuhu ma'a rajulaini, dan sholatnya bersama dua orang laki-laki, azka min sholatihi ma'a rajul, lebih baik daripada sholatnya bersama seseorang. Ini udah ini bos ya, KP. Berarti yang pertama 3 tuh ya. Yang 3 lebih baik dari yang 2. Wa makana aksaro, dan apa yang lebih banyak, bahwa ahabbu ilallah, maka itu lebih disukai oleh Allah Azza wa Jal. Ya. Rawahu Abu Daud wa Nasa'i wa sahhahahu Ibnu Hibban, dan disahkan oleh Ibnu Hibban. Artinya, pertama kita teliti ya hadisnya. Pertama, hadis ini menerangkan, menganjurkan kepada kita sholat berjamaah. Kemudian sekurang-kurangnya berjamaah itu adalah 2 orang. Sholat Jumat boleh gak 2 orang? Boleh. Ya, boleh 2 orang. Kurang-kurangnya. Kemudian sholat bersama 2 orang laki-laki lebih baik daripada sholat bersama seorang. 3 lebih baik dari 2. Berarti dari sini kita pahami
ganjarannya lebih banyak. Makin banyak jamaahnya, makin banyak ganjarannya gitu. Ada tuh di hadis tuh azin, pengajian nggak? Penajian nggak? Pernah. Nggak, kami. Nah, nah, itu muadzin, ini keutamaan muadzin itu. Kalau jamaahnya satu masjid penuh misalnya, itu si muadzinnya dapat pahala sebanyak orang itu. Untungan itu. Jumat nih, Jumat. Pamen tuang ajan. Oh, Khusus Jumat. ya. Jadi Banyak nih. hadis, ya kan? Siapa yang tarik aja? Lu nggak paham, belum paham. Siap Jumat ke depan. Kalau bisa itu. Sebut Bang iya kali kan. Orang maju. Kalau Pak. Kalau orang datang kan Ya, kalau sholat Jumat berdua harus ada khutbahnya. Ya walaupun khutbahnya cuma sebentar, Alhamdulillah terdekat. masih paham berdua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia puji-puji Allah dulu ya kan. Alhamdulillah. Terus disuruhnya begitu, selawat ya kan. Allahumma Muhammad. Nih udah kita sama-sama tahu, kita bertakwa aja ya. Demikian khutbah yang pertama, misalnya begitu. Nggak ada contoh aja. Sekarang apa namanya? Karena merasa nggak bisa khutbah seperti khotib-khotib gitu ya. Berarti kan menyampaikan kebaikan apa aja. Menyampaikan kebaikan kepada orang. Khutbah kedua doa yang kita tahu aja. Gua makan. Doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya boleh jadi si Fahmi atau Farhan itu tiduran sempat sholat Jumat di masjid. Kalau ada dua begitu masalah Jumat. Kecuali nggak ada temannya. Di rumah? Hah? Ya di rumah, nggak bisa di masjid. Oh, kalau ketiduran gitu. Iya di rumah, sholat Jumatnya di rumah. Dua email. Oh jadi bukan sholat yohor jadinya itu. Kalau nggak sholat di masjid tiduran gitu. Kalau sendiri, kalau nggak ada temennya, kalau ada temennya sholat Jumat. Kalau nggak ada temennya sebenarnya sendiri, maka dikembalikan ke hukum asal yakni sholat yuhur. Kalau kaum wanita tuh boleh pilih, mau sholat Jumat boleh, mau sholat zuhur boleh pilih silakan. Itu ya, jadi hadis ini menerangkan semakin banyak jamaah, semakin banyak ganjarannya. Dibaca ringkasannya. Hadis 446, hadis sa, maksud satu sholat berjamaah itu paling sedikit 2 orang. 2. Sholat berjamaah itu berlainan fadilahnya menurut banyaknya orang yang sholat. Hukum sebagai ketentuan. Sekarang hadis berikutnya nih, hadis tentang kaum wanita nih. Kaum wanita boleh nggak berjamaah dengan kaum wanita? Kami ibu deh nih. Wa'an ummi warokoh, dan dari ummu warokoh radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya. Ini wanita, seorang wanita, ummu warokoh. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam amaroha, memerintah ummi warokoh, anta umma, supaya mengimami ahla dariha,
penghuni rumahnya. Ya. Rawahu Abu Daud, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, wasahhahu Ibnu Khuzaimah, dan disahkan oleh Ibnu Khuzaimah. Hadisnya sah. Maksudnya kalau wanita boleh menjadi imam buat kaum wanita. Kalau mengimami laki-laki nggak boleh. Kalau ada laki-laki harus orang laki-laki. Pakai azan dan iqamah nggak? Pakai nih, ada di kitab Al-Muhalla tuh riwayat Hakim. Mana spidol? Abu Syekh? Ustaz, apa mi? Apa nih? Aki misola, ikan ujungnya. Bali sayatin apa? Banyak yang aneh. Ini. Gitu. Bisnis. Jamaah dirajis. Kelihatan nggak Bu? Kelihatan. Itu tak di belakang. Aisyah. 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 Oh, bukan Aisyah. Bukan Selain dia pakai. yang kirain Nun. Apa? Nah, ini. Saya bacakan. An Aisyata, dari Aisyah, annaha, bahwa dia Aisyah kanat tu'adzinu, biasa berazan, wa tuqimu, dan beriqamah. Ada azan, ada iqamah. Wa ta'ummun nisaa, dan mengimami kaum wanita. Dan watakumu wastahunna, dan dia Aisyah menjadi imam kan sini, berdiri wastahunna, di tengah mereka, sama seperti kaum laki-laki. Imamnya di tengah kan, sama, perempuan juga begitu. Yang di pojok kanan, pojok kiri. Hah? Istrinya Nabi. Istri Nabi. Ini dalilnya, kalau mau bersolat berjamaah mesti ada azan dan iqamah. Borongin. Mama aja ngajin juga.
Bisa dipahami ya? Dibaca ringkasannya. Nih. Hadis 447. Tanya dulu, Mas Adit, dapat bonus kan gitu. Hadis sah. Maksud kaum wanita boleh mengadakan sholat berjamaah bisa dari kaum laki-laki. Hukum sunnah. Ya. Nah, sholat jamaah. Hadis berikutnya. Wa an Anasin radhiyallahu an, dan dari Anas semoga Allah meridhoinya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam istakhlafa bena Ummi Maktum, pernah menjadikan Ibnu Ummi Maktum sebagai khalifah ini di Madinah. Ta'umun nas, dia mengimami manusia. Wa huwa a'ma, dan dia itu adalah orang yang buta. Rawahu Ahmad wa Abu Daud, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Daud. Wa nahuhu, dan semakna dengannya, hadis 449 Ibnu Hibban, bagi Ibnu Hibban an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, semoga Allah taala meridhoinya. Hadisnya sah. Maksud hadis ini menerangkan seorang yang buta, ya, yang memang dia itu sudah bisa memenuhi syarat-syarat imam, bisa baca Al-Quran, Al-Fatihah dan yang lainnya tuh, terus bisa baca-bacaan di dalam sholat, ya kan, boleh menjadi imam. Tuh, orang yang buta boleh jadi imam. Ini ya, masalah. Ibnu Ummi Maktum itu menjadi khalifah di Madinah selama 13 kali 13 kali Ma'ad dahar, kita ada menghitungnya 13 kali. Dibaca ringkasannya. Gabung satu. Iya, gabung. Hadis 448, hadis sah. Hadis 449. Maksud orang buta boleh menjadi imam, hukum mubah. Mubah boleh aja. Ya, lalu sudah kita bahas ya, kriteria yang patut menjadi imam, yang paling bisa membaca Al-Quran dan paling banyak hafalannya tuh. Terus yang mengerti sunnah. Ya, hadis berikutnya, wa ani bin Umar, dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoi keduanya, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu ala man qala la ilaha illallah, salatilah orang yang berkata la ilaha illallah. Salatilah orang yang berkata la ilaha illallah. Salat jenazah tadi. Wasallu khalfa man qala la ilaha illallah, dan salatlah di belakang orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Rawahu Daruqutni, diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni bi isnadin dhaif, dengan sanad yang lemah. Hadisnya lemah. Telah berkata di kitab Al-Badrul Munir, hadis ini dari banyak jalannya la yasbut, tidak sah. Dan Imam Bukhari meriwayatkan di kitab tarikhnya, Tarikhul Kabir,
An Abdul Karim, dari Abdul Karim Al-Bakka. Qala, dia berkata, adraktu, aku mendapati asyratan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku mendapati 10 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kulluhum, mereka semua yusolli sholat, pernah sholat khalfa a'immatil jawur, pernah sholat di belakang imam-imam yang zalim, ya, imam yang zalim. Kalau zalim fasik gak? Fasik. Boleh gak kita bermakmum dengan mereka? Boleh. Nah, jadi hadis memang ini nggak terlalu kuat, ya. Tapi menerangkan di riwayat Bukhari, di kitab Tarikhul Kabir itu sebagai penguat bahwa para sahabat mereka pernah sholat di belakang imam-imam yang zalim. Balik ke atasnya tuh. Wasollu khalfa man qala la ilaha illallah, dan sholatlah di belakang orang yang mengatakan la ilaha illallah, sekalipun dia orang fasik, orang zalim. Sholatnya sah gak? Sah. Gitu. Ya. Nah, kemudian sholat jenazah. Ini perintahnya. Selalu alaman qala la ilaha illallah. Sholatilah orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Munafik ucapin la ilaha illallah gak? Ucapin. Sekalipun Nabi pernah memang gak mau nyolatin orang munafik, tapi umatnya diperintah gak? Perintah. Kemudian fardu kifayah, sholat jenazah, sholatin, karena ada perintahnya. Wajib. Fardu kifayah, kalau nggak ada kerjaan, terus satu dosa satu kampung nih. Oke, latih. Dibaca di kasane. Hadis 450, hadis lemah. Maksud 1, memerintah mensalatkan jenazah orang muslim meskipun fasik. 2, boleh makmum kepada orang muslim walaupun fasik. Hukum sebenarnya 1 fardu kifayah, 2 mubah. Karena ada juga sebagian kaum muslimin tuh gak mau sholat di belakang, misalkan sebagai contoh ahli bid'ah. Jadi kita berdasarkan keumuman hadis, termasuk ahli bid'ah ini mengucapkan la ilaha illallah. Mengucapkan. Sholatnya tetap sah, berjamaahnya. Di hadis berikutnya, hadis terakhir ya. 4, 5, 1. Wa an Ali bin Abi Thalib, dan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, semoga Allah taala meridhoinya, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iza ata ahadukumus shalah, apabila seorang di antara kalian mendatangi salat, wal imamu ala khalin, sedangkan imam atas satu keadaan, falyasna, maka lakukanlah kama yasna'ul imam, sebagaimana yang dilakukan oleh imam. Rawahu Tirmidzi, telah diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi bi isnadin dhaif, dengan sanad yang lemah. Nah, hadisnya lemah. Imam At-Tirmidzi mengeluarkan dari hadis Mu'al dan Ali wa fihi dhafun, dan padanya ada kelemahan wan kita, dan sanadnya terputus. Itu sebab kelemahannya itu ya.
ada rawi yakni Abdurrahman. Sebentar. Nah, tetapi kelemahan hadis ini sudah dikuatkan ya, dengan jalan lain. Hadis, lihat coba hadis 445 yang tadi, yaitu fama adraktum fasollu, ini sebagai penguatnya. Apa yang kalian dapati, maksudnya mendapati imam atas satu keadaan yang tadi itu, fasollu maka sholatlah, itu sebagai penguatnya. Jadi tadi saya terangkan, ketika imam misalkan contoh sedang sujud, maka kita ikuti keadaan imam itu, yakni kita sujud takbiratul ihram dulu, ya, baca iftitah, dan aud baru sujud dalam keadaan apapun. Jadi Udah. kita harus istiqtah dulu waktu belakangan tuh dia udah sujud ya. Ya, insya Allah lebih selamat itu. Di awal habis takbiratul ihram. Selesaikan dulu baca iftitah dan baca ta'awud. Kalau imam sedang ruku, kan sudah kita bahas ya, kita mendapati imam sedang ruku, kemudian kita masuk, kita ikut imam dalam keadaan ruku, maka itu belum teranggap dapat satu rakaat yang lalu sudah kita bahas ya. Dapat satu rakaat itu dari awal Al-Fatihah, dari awal Al-Fatihah baru dapat satu rakaat. Kalau setengah Al-Fatihah enggak dapat. Itu selalu pendapat yang lebih kuat. Ya walaupun jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat ruku ruku itu sudah dapat satu rakaat. Kalau imamnya baca Fatihah, kita baca juga. Enggak, diam. Aja. Kecuali bacanya sir. Imam bacanya sir, baru kita baca sir juga. Misalkan itu sholat maghrib kan, yang rakaat ketiganya kan bacanya sir kan, maka kita baru baca Al-Fatihah. Kalau bacanya jahar, ya kan di dalam Al-Quran juga ada kan, fa'iza quri'al Quran, apabila dibacakan Al-Quran, fastami'u lahu, maka dengarkanlah, wa ansitu, dan diamlah. Ya, dibaca di kasan ini. Hadis pada dibahas tuh hadis lemah. Maksud pemerintah makmum masbuk mengerjakan apa yang sedang dikerjakan imam ketika ia tiba di tempat sholat. Hukum sebenarnya wajib. Boleh. Ya. Wajib mengikuti keadaan imam ya. Ya, sampai sini aja dulu ya. Iya, enak. Nanti bab berikutnya babu sholatil musafir wal marid, bab sholat musafir dan orang yang sakit. Nanti mau tanya nanti habis ditutup aja. Kita cukupkan sampai sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.